Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan apa kabar? Senang sekali kembali lagi saya bakal temenin kamu di sini. Dan yang jelas beberapa hari ini saya tidak bikin video buat kamu dan sorry banget kalau misalnya kamu ternyata banyak yang nunggu-nunggu. Karena kemarin banyak juga yang WA, Mas Damar kapan dong dilanjutin videonya dan pembacaan untuk zodiak-zodiak selanjutnya? Karena untuk tema yang kali ini memang saya sempat berhenti di Virgo ya kemarin ya, di Virgo. Dan sekarang kita lanjutkan di zodiak yang ketujuh yaitu Libra. Dan temanya adalah apakah kamu dan dia akan berjodoh. Temanya adalah apakah kamu dan dia akan berjodoh. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Dan sorry banget sekali lagi karena kemarin sempat banyak kegiatan off air yang harus saya kerjakan, yang harus saya lakukan. Banyak juga teman-teman yang privat konsultasi secara pribadi, private reading juga. Sehingga saya harus melayani dulu yang memang harus disegerakan dan urgent ya, gitu teman-teman. Dan yang jelas kemarin juga sempat ada banyak kegiatan-kegiatan, kelas-kelas pelatihan secara langsung gitu kan. Terus kemudian ya ada beberapa kegiatan yang lain harus saya lakukan juga ya. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah bersabar untuk menunggu video-video selanjutnya di channel Damar Aji. Dan karena saking banyaknya kegiatan kemarin saya sempat suaranya menjadi serak seperti ini ya. Oke, jadi kebetulan banyak kegiatan yang harus saya lakukan dan itu adalah kegiatan yang memang bersifat ya sesuai dengan profesi saya gitu kan. Oke teman-teman, langsung aja nggak usah banyak ngomong, kita bakal ke zodiak Libra atau zodiak yang ketujuh. Kita bakal shuffle kartunya terlebih dahulu dan seperti biasa nanti kita keluarkan 10 kartu dan 4 kartu the bottom of the deck. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Oracle card untuk ambil kesimpulan-kesimpulannya. Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Sepertinya Virgo Libra sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan yang cukup membingungkan. Sebuah pilihan yang cukup membuat kamu berpikir keras ya buat Libra. Nanti kita bacakan selengkapnya. Itu hanya gambaran dulu dari kartu yang pertama keluar, yaitu Four of Cups. Dan kartu kedua adalah Eight of Pentacles. Kita lanjut lagi dulu. Nah, lo pilihan lagi, ya. Pilihan lagi. Ada Seven of Cups. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk video ini bersifat timeless ya. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu, kapanpun kamu menyimak atau tonton video ini berarti masih berlaku. Ya, sekali lagi ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, ini video masih berlaku. Oke? Terus kemudian ini bersifat general reading juga. Jadi tidak akan semuanya 100% resonate. Tidak akan tepat semuanya walaupun sama-sama Virgo, bisa jadi energinya akan berbeda dan tidak resonate. Oke? Jadi kamu harus bijaksana dalam mensikapi ini karena sekali lagi saya katakan di sini bahwa ini adalah general reading. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan private reading atau personal reading agar menghasilkan hasil yang akurat, hasil yang lebih tepat lagi, silahkan kamu bisa melakukan private reading atau personal reading dan sekaligus konsultasi. Kamu boleh tanyakan apa saja, apapun keperluan kamu silahkan tanyakan dan saya akan membantu kamu untuk ngebacain dan memberikan juga pencerahan-pencerahan buat kamu. Dan sekaligus mungkin buat teman-teman yang ngerasa bahwa ada banyak subatan-subatan energi dan rezeki kamu juga tersumbat, ada banyak masalah-masalah yang terjadi dan sebagainya, silakan aja karena saya juga memberikan program pelayanan untuk pembersihan energi dan buka aura secara online, secara jarak jauh. So tentu itu melakukannya dengan teknik-teknik tertentu sehingga ada yang bertanya apakah bisa jarak jauh? Sangat bisa ya, jadi sangat bisa. Energi itu bersifat tanpa batas ruang dan waktu ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi bisa kapanpun, dimanapun, insya Allah bisa dan semua atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Libra, apakah kamu dan dia akan berjodoh? Apakah kamu dan dia akan berjodoh, Libra? Oh ya, dan ini energi bisa vice versa ya teman-teman, bisa kebalik-balik.
Bisa yang kebaca adalah kamu, atau bisa juga yang kebaca sebaliknya adalah dia. Energi bisa kebalik, tinggal nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada diri kamu. Oke? Buat teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Hong Kong ya, di Hong Kong, Taiwan, apa kabar? Mudah-mudahan di situ kamu betah ya. Jangan lupa kamu berjuang untuk keluarga kamu berjuang untuk anak-anak kamu berjuang untuk orang tua kamu juga gitu kan. Jadi pesan saya buat teman-teman di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Australia mungkin ada juga ya, terus kemudian di Amerika juga kemarin ada, dari Bangkok juga ada, halo dari Bangkok, terus kemudian dari mana lagi? Banyak sih kemarin ya, dari beberapa dari luar negeri banyak sekali. Tapi yang jelas pesan saya adalah teman-teman kamu di situ sedang melakukan tugas yang mulia ya, mencari rezeki untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu, orang tua kamu juga. Pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Jangan sampai kamu tergoda, tertipu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan memanfaatkan kamu saja, oke? Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada sesuatu yang gak beres pada hubungan kamu, silahkan kamu bisa konsultasikan bersama saya, karena banyak teman-teman yang sudah konsultasi dengan saya, dan insya Allah nanti bisa terselamatkan apabila ada sesuatu yang memang membahayakan, ada sesuatu yang memang mungkin merugikan kamu dan sebagainya, dan saya akan bantu baca agar kamu bisa terselamatkan dari situasi itu. Oke, jadi pesan saya seperti itu. Kenapa saya memesankan seperti ini? Karena ada banyak teman-teman yang sudah menghubungi saya, baik dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, Amerika, dan berbagai negara lainnya. Banyak sekali. Dan juga dari teman-teman dari Papua dan sebagainya juga banyak sekali. Intinya selamatkan diri kamu dan jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oke? Karena kasihan nanti ya. Sayang-sayang kamu juga, kamu udah berkorban waktu, tenaga, pikiran. Gak gampang loh ya merantau di negeri orang, meninggalkan saudara, keluarga, orang tua. Jangan sampai di situ kamu justru malah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, saudara-saudaraku di situ. 10 kartu kita keluarkan. Oke. 10 kartu dulu saya baca. Saya geser lagi ya. Sorry digeser lagi. Nah, ini kita taruh di sini. The bottom of the deck-nya nanti kita bacain ya. Oke, teman-teman. Di sini saya melihat bahwa sekali lagi di kartu pertama ada Four of Cups ya. Jadi buat teman-teman Virgo saat ini saya melihat kamu sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan yang cukup membuat kamu itu stres ya, gelisah, bimbang, nggak tenang dan sebagainya. Oke. Dan pilihan itu adalah pilihan tentunya berkaitan dengan pasangan kamu, karena di sini temanya adalah tema yang berhubungan dengan pasangan. Oh ya, kemarin saya sempat baca komentar juga, salah satu komentar juga bertanya, Mas Damar, jangan percintaan terus dong gitu kan. Ada yang minta karir, bisnis, keuangan gitu kan. Oke. Tunggu saja teman-teman, saya akan habiskan tema tentang apakah kamu dan dia akan berjodoh. Nanti saya akan ganti dengan tema yang mengarah kepada semua ya, entah perjodohan, entah asmara, pasangan kamu, terus kemudian karir, keuangan dan sebagainya. Insya Allah ya nanti akan kita komplitkan dengan tema yang memang lebih komplit.
Judulnya nanti mungkin bisa apa saja, tapi yang jelas nanti temanya berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Sekali lagi, ada situasi, jadi ada semacam kayak tawaran gitu loh. Tawaran, tapi tawaran ini juga berhubungan dengan kartu ketiga, di mana kamu dihadapkan dengan pilihan yang cukup membingungkan. Jadi tawaran ini bisa jadi adalah tawaran untuk masalah hubungan kamu dengan dia. Atau bisa jadi kamu sendiri ngerasa bahwa kamu dihadapkan dengan konflik batin di dalam diri kamu sendiri. Konflik batinnya adalah kamu ngerasa bahwa ini hubungan sudah nggak asik, ini hubungan toksik, ini hubungan sudah tidak lagi membuat kamu nyaman gitu loh. Nah di sini kamu sudah mulai berpikir ini akan aku lanjutkan atau tidak gitu kan. Nah intinya kamu merasakan bahwa pasangan kamu saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terjadi semacam ketidakjujuran, terjadi kurang adanya keterbukaan. Terus kemudian kamu sebetulnya sudah berusaha membicarakan hal ini pada pasangan kamu, tapi ternyata pasangan kamu tidak ada respon yang baik, tidak ada perbaikan, tidak merubah keadaan yang memang seperti yang kamu harapkan. Jadi sepertinya di sini kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berusaha, tapi tetap saja kamu tidak menemukan hasil yang maksimal. Ya, ini untuk Virgo. Nah, di sini kamu sekarang dihadapkan dengan pilihan. Pilihan di sini saya melihat bahwa sebetulnya ada banyak orang yang datang dalam kehidupan kamu. Ada banyak orang yang juga kepengen deket sama kamu, gitu kan? Apalagi di situasi sekarang ini kamu kan lagi bimbang, lagi gelisah, lagi galau, gitu kan? Nah, ini ada banyak yang datang, tawaran, baik itu dikenalin sama teman-teman kamu, atau kamu juga mungkin kenal secara langsung, tapi di sini kamu sedang bingung, gitu kan? Sedang bingung. Dan bisa jadi, sekalipun banyak orang di sini yang hadir dan kepengen deket sama kamu, tapi hati kamu sebetulnya masih belum bisa move dari pasangan kamu sebelumnya, karena memang kebetulan saat ini kamu juga belum putus secara resmi, belum ada komitmen selesai dan sebagainya, karena masing-masing saya melihat sebetulnya di antara kalian itu masih ada ikatan yang kuat, perasaan-perasaan sayangnya masih cukup kuat, masih cukup mengikat batin kamu. Cuman memang itu tadi, kamu ngerasa bahwa pasangan kamu ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ada beberapa case yang membuat kamu tuh kecewa, membuat kamu tuh marah, dendam, benci, terluka, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini di kartu keempat ada Seven of Swords. Kamu benar-benar perasaan kamu, emosi kamu tuh benar-benar termainkan sekali. Di sini ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang meledak-ledak. Kemarahan yang meledak-ledak akibat dari pasangan kamu itu gitu loh. Masalah-masalah yang dihadapi atau kelakuan dari pasangan kamu yang membuat kamu tuh sangat marah. Dan kamu kadang-kadang ngerasa kayak kalah gitu. Kalah, ku akui aku kalah. Lagunya siapa ya? Jadi kamu ngerasa kalah gitu. Kayak ngerasa bahwa kamu tuh udah sangat cinta banget sama dia. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa bahwa dia atau kamu tidak lagi bisa memiliki dia seutuhnya. Dalam tanda kutip begini, karena dia ada satu kondisi yang membuat kamu kecewa. Kenyataan hidup dia yang membuat kamu tuh sangat-sangat kecewa. Gitu loh. Nah di situ kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Padahal kalau boleh saya lihat, kamu tuh di sini sayang banget sama dia. Kamu tuh cinta banget sama dia. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk lepas, gitu kan? Nah, kalian sepertinya saya melihat di sini seperti sedang menunggu keajaiban. Pertanyaannya, betulkah ada keajaiban? Saya bilang atau saya jawab, ada. Keajaiban itu ada. Jadi percayalah, ketika kita percaya dengan keajaiban, insya Allah keajaiban itu pun akan terjadi. Jadi tingkat keyakinan kamu akan mempengaruhi keajaiban itu bisa terjadi secepatnya atau tidak. Jadi gitu teman-teman ya. Terus di sini memang kamu butuh menenangkan diri ya, setelah kamu ngerasa kalah, ngerasa kayak ada banyak hal yang membuat kamu tuh terluka, termainkan emosinya, naik turun emosinya. Nah di sini kamu butuh semacam orang yang bijaksana,
atau membuat kamu tuh menjadi bijaksana, bisa berdiam diri, merenung gitu kan. Tapi kamu juga merenung sambil melakukan hal-hal yang tetap baik dan positif. Tapi jangan lupa bahwa untuk melihat hal yang positif itu tidak bisa serta-merta hanya dari apa yang dia lakukan, gitu loh. Karena kamu tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, gitu loh. Jadi jangan melihat itu, jangan melihat segala sesuatu itu dari luarnya atau dari apa yang dia lakukan, gitu loh. Tapi cobalah mengerti bahwa dia diam, ya. Bisa jadi dia mungkin menghibur diri dengan teman-temannya, gitu kan, dengan teman-temannya, bermain, berkumpul dan sebagainya. Tapi jangan pernah salah bahwa bisa jadi pikiran dia itu tetap ke kamu, gitu loh. Bahwa pikiran dia itu juga ngerasa sepi dan sebagainya. Jadi saran saya di sini adalah untuk kamu tetaplah tenang, tetaplah untuk membangun kebijaksanaan di dalam diri kamu agar nanti kamu bisa menentukan atau mengambil keputusan yang tepat. Oke? Terus kemudian sepertinya kalau di kartu Ace of Pentacles di sini, ini adalah satu awal baru atau hal baru, hubungan baru atau suatu situasi yang baru yang harus kamu miliki. Jadi artinya begini teman-teman, situasi baru itu, hubungan baru itu tidak harus dengan ganti pasangan, gitu, tidak, gitu loh. Artinya yang saya maksudkan di sini adalah bisa jadi dengan adanya pembicaraan, komunikasi yang nyambung lagi, tanpa adanya emosi, tanpa adanya ego-ego, tanpa adanya nuduh-nuduh yang macam-macam, tanpa adanya berpikir yang negatif, seuzon dan sebagainya. Saya rasa ini bisa menjadi modal untuk kamu komunikasi lagi dengan dia, sehingga tercipta dan terjalin komunikasi yang lebih baik. Apalagi mungkin sementara ini kamu mungkin hubungannya lagi break gitu kan, atau komunikasinya semakin renggang, jarang ketemu dan sebagainya. Tapi saya lihat ikatan batin masih sangat kuat ya. Jadi jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan juga berpikir yang terlalu negatif atau suuzon atau overthinking yang terlalu besar atau terlalu berlebihan sekali. Ya, karena di sini saya melihat bahwa kamu harus memulai sesuatu yang baru agar kamu tidak merasa kalah seperti dalam peperangan. Ini kalah, ini juga kalah. Jadi perasaan-perasaan kamu yang kayaknya gue kalah deh. Kan ada tuh kadang-kadang kita ngerasa kayak kalah gitu kan, terus hopeless ya, putus asa, frustasi, kayak terus down dan sebagainya. Nah ini harus kamu cegah ya, dan kamu harus melihat ke depan lagi, Three of Wands, agar kamu tuh bisa menapaki hari ke depan. Jangan lupa tetaplah berpegang pada satu tongkat ini, dimana kamu juga harus punya pegangan. Artinya prinsip-prinsip kekuatan batin dan pikiran kamu harus tetap dimunculkan. Agar apa? Agar kamu terus bisa berjuang, Ace of Wands, ya, menuju kepada harapan-harapan yang memang sudah pernah kamu impikan, yang kamu inginkan. Paling tidak secara finansial kamu di sini juga akan lebih bagus. Nine of Pentacles ya, ini adalah gambaran atau energi di mana saya menangkap secara finansial kamu akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan ambil kartu yang ada di belakang, the bottom of the deck. Ini ada Temperance, ada Seven of Pentacles, ada Two of Cups, ada The Magician. Oke. Jadi di kartu ini, Temperance, kamu memang harus menyeimbangkan perasaan dan pikiran kamu. Sekali lagi, komunikasi bisa dibangun gitu loh. Walaupun saya tahu bahwa ini berat gitu kan, apalagi kalau kamu sudah ngerasa break agak lama, diem-dieman, nggak ada komunikasi, biasanya untuk memulai itu agak berat. Tetapi jangan lupa, agar semuanya tidak menjadi berat, tetaplah berpikir positif gitu loh ya, karena itu juga penting sekali. Di sini saya melihat bahwa kamu memang sedang dalam perjuangan yang cukup luar biasa gitu loh. Nah, kalau ditanya sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan apa yang menjadi tema, apakah kamu dan dia akan berjodoh? Saya melihatnya masih kayak 50-50 teman-teman. Ya, kayak 50-50. Jadi saya belum bisa menentukan banget bahwa kamu apakah berjodoh atau tidak dengan dia. Karena saya melihatnya di sini seperti ada 50-50 yang ternyata cukup kuat ya, sama-sama kuatnya. Nah, maka dari itu gini teman-teman,
bisa jadi saya melihat di sini adalah perjuangan-perjuangan kamu untuk mencoba mengembalikan dia kembali agar terjadi komitmen lagi. Di sini saya melihatnya masih 50-50 sekali lagi ya. Nah, hal yang menentukan nanti saya akan melihat dari kartu The Oracle Card ya. Apakah nanti ada gambaran lebih lanjut dari 10 kartu dari kartu klasik ini saya melihat adalah 50-50 hasilnya. Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Masih 50-50. Oke? Jadi di sini ada semacam The Magician. Jadi ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Kreativitas dalam arti kata begini. Ya perbaikan-perbaikan gitu loh. Komunikasi. Atau kamu bahkan bisa dikatakan kamu sendiri juga memperbaiki diri. Menyadari hal-hal yang perlu kamu sadari. Dan kamu bisa konsultasikan itu dengan siapapun. Teman kamu, sahabat kamu, siapapun. Agar kamu bisa mendapatkan pencerahan, pemantapan, dan penguatan-penguatan bagi dirimu sendiri untuk melanjutkan hubungan ini atau tidak, gitu ya. Oke, saya akan buka The Oracle Card. Ini kita ambil 3 kartu. Oke. Promise, purification, breathe, Oke, kalau tadi hasilnya adalah 50-50 dari kartu klasik tarotnya. Kita lihat di Oracle Card. Ada New Moon, Promise. Saya melihat di sini ada energi di mana kamu masih bisa menjalin hubungan kamu kembali. Kamu bisa membangun janji atau membuat janji lagi. Memperbaiki hubungan kamu lagi. Tapi itu tadi teman-teman, harus ada semacam pemurnian diri. Artinya adalah kamu harus benar-benar bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Bertaubat. Rubah semuanya. Buktikan pada dunia. Buktikan kepada dia. Atau dia yang harus membuktikan kepada kamu. Ingat ya bahwa ini energi bisa kebalik. Bisa ini pas buat kamu atau bisa ini pasnya buat dia. Jadi pemurnian. Artinya kamu harus itu tadi. Di sini kan ada justice tadi kan. Justice, kamu merenungi diri ya, bermuhasabah, dan kamu meminta petunjuk pada Allah juga gitu kan. Agar apa? Terjadi pemurnian diri. Itu artinya terjadi healing untuk diri kamu sendiri. Pembersihan, pelepasan, releasing dan sebagainya. Cleaning, cleansing dan sebagainya. Jadi agar kamu tuh ngerasa bahwa emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif itu akan bisa dibersihkan dan bisa muncul keikhlasan, kelegowoan, kamu menerima kenyataan yang ada, menerima kenyataan hidup dia dan sebagainya. Saya tahu teman-teman ini tidak mudah. Saya tahu ini butuh proses. Makanya di sini dibutuhkan sangat dibutuhkan kesabaran, pembuktian, perubahan-perubahan yang pasti dan positif. Bahwa semuanya menjadi yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, gitu kan? Karena di sini saya melihat tadi kan ada ini ada Two of Cups ya. Two of Cups ini hampir sama dengan ini. Ini berarti membangun komitmen, ada perjanjian, ada komitmen, di sini ada promise. Jadi nyambung sekali. Jadi kalau misalnya tadi 50-50, kalau saya melihatnya kembali dari kartu ini sepertinya akan ada perubahan. Purification, pemurnian ya, di mana diri kamu dibersihkan, releasing dan sebagainya, melakukan terapi, healing dan sebagainya. Breathe, forest breathe. Kembali ke alam dan kamu bernafaslah. Jadi begini teman-teman, kesadaran-kesadaran yang dibangun oleh diri kamu sendiri itu akan membuahkan hasil bahwa kamu akan menjadi orang yang semakin bisa ikhlas. Dan sekali lagi saya katakan, untuk menjadi ikhlas, legowo itu tidak gampang. Butuh waktu, butuh proses, butuh di backup, butuh dibantu. Kalau kamu adalah luka bagi dia, tapi kamu sekaligus menjadi penyembuh bagi dia, maka kamu harus melakukan banyak hal untuk bisa menyembuhkan dia. Gitu loh. Atau ini bisa terjadi energinya kebalik sekali lagi ya teman-teman untuk Virgo.
Kok Virgo, Libra ya, untuk Libra bisa jadi energinya kebalik, bisa jadi ini pas buat kamu, ini bisa jadi pasnya buat dia, gitu loh. Oke, dan sekali lagi ini general reading ya, jadi nggak akan semua pas buat Libra di seluruh dunia, nggak akan pas gitu loh, ya. Oke, jadi bernafaslah. Jadi kalau dari kesimpulan kartu Oracle card ini, berarti kemungkinan tidak lagi 50-50, tetapi bertambah menjadi 70%, 30%. Artinya apakah kamu akan apakah kamu dan dia akan berjodoh? 70% kemungkinannya iya. Tapi itu tadi melalui proses perjuangan yang sangat-sangat tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, kesetiaan, menjaga hati, menjaga kehormatan. Itu hal yang penting yang harus kamu perhatikan. Oke? Baik. Teman-teman, buat kamu yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, private reading, silakan aja bisa langsung menghubungi WA yang tertera. Dan saya akan bantu kamu untuk memberikan solusi pencerahan dan membaca kamu, membaca lewat kartu tarot segala macam. Dan semua berkaitan dengan keperluan kamu, saya akan coba untuk bantu. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa yang ikhlas silahkan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan memberikan semangat buat saya pribadi. Oke? Terima kasih buat teman-teman. Untuk Libra sampai di sini dulu, kita besok lanjutkan lagi ke Scorpio ya. Scorpio siap-siap di video berikutnya. Oke, Sada Maraji, sampai jumpa.